Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun cuaca yang kurang mendukung, tetapi Masya Allah tidak menyurutkan semangat para peserta sekalian untuk hadir di majelis kita pada malam hari ini. Insya Allah semoga kehadiran kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan setiap pahala-pahala kebaikan kita, dan semoga insya Allah diampuni setiap dosa dan kesalahan kita dan menjadi salah satu amal yang terbaik di kehidupan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ada ide, gagasan, pemikiran yang ditawarkan kepada kita, kemudian kita uji apakah pemikiran ini benar atau tidak, itu sudah masuk kepada level teori berpikir tingkat 3, gitu ya. Makanya disampaikan oleh yang menyusun materi ini secara langsung, Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau sampaikan khusus untuk pendidikan kita di Indonesia itu rata-rata sampai level berpikir tingkat 2, gitu ya. Tidak masuk kepada level teori berpikir tingkat 3. Nah, bagaimana kira-kira teori berpikir tingkat 3 itu? Insya Allah. Jadi, kalau teori berpikir tingkat 1 itu, yakni mencari kebenaran langsung. Maksudnya kebenaran langsung ini ada fakta yang dia lihat di depan matanya, kemudian dia hukumi fakta itu. Gitu. Itu namanya kebenaran langsung. Ada bendanya, kemudian kita hukumi benda ini. Misalkan ketika ada babi misalkan disajikan di hadapan kita, kan kita tidak akan memakannya karena haram, gitu ya. Itu namanya kebenaran langsung. Jadi ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang dapat terindikasi, ada fakta, misalkan disajikan babi, kemudian dihukumi fakta itu, daging babi itu, dengan adanya maklumat sadiqah, adanya informasi awal. Informasi awal kita sudah dapat dari Al-Quran, dari As-Sunnah, bahwa memakan daging babi itu adalah haram, maka kita tidak memakannya. Begitu, berarti itu namanya kebenaran langsung. Gitu, kebenaran langsung. Nah, karena ada faktanya, kemudian kita hukumi. Jadi ini kalau pada seperti itu kondisinya, itu baru masuk teori berpikir tingkat 1. Selanjutnya teori berpikir tingkat 2. Bagaimana teori berpikir tingkat 2? Ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan teori berpikir tingkat 2, yakni membahas atau kita ingin mencari kebenaran terhadap sesuatu yang kita tidak bisa saksikan melalui panca indera kita. Nah, misalkan di sini teori berpikir tingkat 2, fakta-fakta yang ghaib, gitu. Ini berpikir tidak langsung. Kenapa berpikir tidak langsung? Karena faktanya kita tidak bisa saksikan secara langsung, gitu ya. Bagaimana teori berpikir tingkat 2? Ini tadi saya ulang sekali lagi. Ghaib itu maknanya, itu kan ada bahasa dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bil ghaibi, mereka yakin terhadap perkara yang ghaib. Nah, apa itu maknanya ghaib? Ghaib itu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Misalkan ghaib itu adanya jin, gitu ya. Adanya jin. Sekarang ini kan lagi viral Gus Samsudin. Kayaknya dia masuk di dunia sini ini. Sudah lihat ya? Ini kan yang tahu kayaknya hanya pegang handphone atau pakai Android semuanya ini. Itu sampai ada viral kemarin, diwawancarai sama beberapa media, itu diposting viral di media sosial. Siswa itu bahwa Allah menciptakan surah An-Nas katanya tuh, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Padahal ada dalam surat Az-Zariyat itu dah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul-betul edan, betul Pak. Dan ternyata di Indonesia itu kalau mau ingin viral harus buat yang aneh-aneh. Iya, kalau mau ingin terkenal. Masyaallah. Kayaknya itu Gus Samsudin masuk level sini dia. Sesuatu yang tersembunyi. Jadi itu maknanya ghaib. yakni sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Apakah misalkan seperti adanya jin, adanya syaitan, adanya para malaikat, adanya iblis, adanya surga dan neraka, gitu ya. Itu adalah perkara-perkara yang ghaib, yang kita tidak bisa lihat secara langsung. Itu namanya ghaib. Selanjutnya apalagi maknanya ghaib? Sesuatu yang lampau. Yakni
segala sesuatu yang terjadi di masa lampau itu namanya ghaib. Jangan jauh-jauh yang kemarin ini saja yang tadi kita sudah lewati ya. Kemudian kita ceritakan sama teman-teman itu sudah perkara yang ghaib nih. Karena sudah terlewatkan. Gitu. Itu namanya ghaib. Selanjutnya sesuatu yang akan datang. Gitu ya. Sesuatu yang akan datang itu kita tidak pernah tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Saya berikan contoh misalkan seperti pertemuan berikutnya. Misalkan moderator kita pada kesempatan ini. Dilihat dari tampang beliau, kira-kira dia masih punya kesempatan menikah lagi atau tidak? Hah? Itu kan mungkin benar, pasti salah, gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Itu perkara yang ghaib, begitu ya. Jadi membahas masalah ini, itu kita masuk pada level teori berpikir tingkat 2. Jadi untuk mencari kebenarannya itu masih tanda tanya dia, masih gitu ya, masih tanda tanya. Kenapa harus membutuhkan dalil? Dan penilaian dalil itu, sebagian saya jelaskan di awal tadi, nilainya 3. Tadi itu ya, apa tadi? Nilainya 3, yakni pasti benar, mungkin benar, dan pasti salah. Pasti salah. Hanya ada 3 itu. Jadi masih tanda tanya dia. Kalau teori berpikir tingkat 2. Karena sifatnya dia perkara yang ghaib, yang kita tidak bisa lihat secara langsung, maka dia membutuhkan dalil. Gitu ya, membutuhkan dalil. Sekarang kita masuk kepada teori berpikir tingkat 3. Jadi sudah paham tadi ini ya? Teori berpikir tingkat 1 dan teori berpikir tingkat 2. Sekarang kita naik kelas 3. Teori berpikir tingkat 3. Ini insya Allah lebih naik lagi nih. Jadi teori berpikir tingkat 3 ini pertama adalah pemikiran tentang kebenaran abstrak. Maksudnya abstrak itu yang tidak terlihat, dia berupa gagasan atau ide atau pemikiran. Namanya abstrak. Abstrak itu kan tidak terlihat ya. Gitu. Misalkan ketika kita diajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu membahas masalah konsep misalkan. Seperti apa kira-kira? Di sini dicontohkan misalkan seperti kalau kita ditanya apa itu demokrasi, itu kan abstrak dia, gitu ya. Dia itu konsep, gagasan, pemikiran yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Itu teori berpikir tingkat 3. Misalkan komunisme, apa itu ateisme, apa itu sekularisme, apa itu kapitalisme, apa itu agama, gitu. Apa itu sesat, gitu ya. Apa itu iman, apa itu ihsan dan lain sebagainya. Pemikiran tentang konsep, ide, aliran atau perbuatan. Jadi ingat, teori berpikir tingkat 3 ini yang dibahas adalah pemikiran tentang kebenaran yang bersifat abstrak. Yakni pemikiran tentang konsep, ide, aliran atau perbuatan. Gitu. Misalkan nanti insya Allah sebentar kita akan bahas. Berpikir, jadi sifatnya dia ini sudah masuk kepada sifatnya berpikir mendasar. Gitu. Tahu sifatnya mendasar, maksudnya dia itu sifatnya paten, gitu ya, mendasar, sampai ke akar-akarnya, itu namanya berpikir mendasar. Jadi kalau orang berpikir menggali sesuatu sampai ke akar-akarnya, itu namanya berpikir mendasar, gitu ya, berpikir mendasar, atau berpikir jernih. Bagaimana cara membedakan pemikiran tingkat 3? Contohnya tentang paham demokrasi. Ini langsung contoh di sini ya. Saya ingin berikan contoh. Contohnya tentang paham apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi. Jika pertanyaannya demokrasi itu apa, maka jawabannya adalah demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jawabannya itu benar atau salah? Pasti jawabannya benar. Gitu ya. Kenapa jawabannya benar? Karena definisi ini berdasarkan penggagas demokrasi yang memunculkan pertama kali demokrasi. Jadi yang memunculkan pertama kali demokrasi apakah Aristoteles atau Plato, yang penting kalau ditanyakan demokrasi itu apa artinya, apa definisinya, apa pengertiannya, ini kedaulatan berada di tangan rakyat. Makna kedaulatan itu hak penuh untuk membuat aturan yang menentukan halal dan haram, yang menentukan boleh dan tidaknya, itu semuanya oleh rakyat. Itu namanya kedaulatan. Nah, karena rakyat tidak bisa berkumpul semuanya, maka dipilihlah wakil-wakil mereka melalui anggota DPR itu. Mereka lah yang membuat aturan. Itu namanya kedaulatan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini kalau ditanya,
Jawaban itu benar atau salah? Pasti jawabannya benar, karena sesuai dengan definisi penggagasnya. Tapi kalau ada sebuah konsep, misalkan demokrasi itu apa, kita artikan tidak sesuai dengan makna arti dari yang menggagas, yang memunculkan pertama kali ide demokrasi ini, maka jawabannya pasti salah. Misalkan demokrasi itu apa? Oh, demokrasi itu adalah kedaulatan, misalkan demokrasi itu kita cari definisi lain lah. Kira-kira apa? Kedaulatan berada di tangan Tuhan, gitu ya. Berarti sudah salami itu, gitu ya, karena sudah lari dari konsep demokrasi. Jika ada dalilnya yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi ini, maka jawaban itu dapat dianggap benar. Ini adalah pemikiran tingkat 2 atau tidak langsung, gitu ya. Jadi kalau kita ditanyakan apa itu demokrasi, kemudian kita jawab maknanya demokrasi itu begini maknanya, definisinya, maka itu kita baru masuk kepada level berpikir teori tingkat 2. Begitu. Baru level teori berpikir tingkat 2. Bagaimana jika pertanyaannya begini? Paham demokrasi itu benar atau salah? Kalau kita berani menanyakan ini, berarti sudah naik kelas. Itu sudah masuk teori berpikir tingkat 3. Gitu. Makanya di perguruan tinggi itu tidak ada mulai dari S1, S2, S3 sampai profesor, itu level pendidikan kita tidak masuk sampai kepada level teori berpikir tingkat 3. Kenapa? Karena kalau masuk kepada level teori berpikir tingkat 3 itu bisa bubar semua itu konsep yang salah itu. Hanya seputar definisi saja begitu. Gitu. Misalkan bunga bank itu apa? Ini nanti cari sendirilah definisinya. Nah, ketika kita definisikan bunga bank itu misalkan ini itu, ketika kita meminjam kemudian ada tambahan yang diberikan, itu baru masuk kepada teori berpikir tingkat 2. Ketika kita tahu definisi dari pertanyaan sebuah konsep itu, gagasan itu. Berarti itu baru teori berpikir tingkat 2. Nah, kalau kita naikkan pertanyaannya kita, itu bunga bank benar atau salah? Itu bisa bubar itu fakultas-fakultas ekonomi. Kalau ada pertanyaan seperti ini. Makanya kalau di perguruan tinggi, baik jurusan akuntansi kah, jurusan ekonomi kah, fakultas ekonomi, tidak pernah kita temukan pertanyaan ini, bunga bank itu benar atau salah? Gitu. Karena kalau berani menanyakan ini, wah itu bisa bubar itu perguruan tinggi. Makanya sekali lagi saya sampaikan, untuk khusus perguruan tinggi kita di Indonesia itu, ya hanya sampai sini saja. Hanya sebatas konsep saja. Gitu. Tapi tidak pernah dibahas sampai ke akar-akarnya. Sama dengan leasing. Leasing itu apa? Kemudian itu benar atau salah? Kemudian asuransi itu apa? Sampai seterusnya, gadai itu apa? MLM itu apa? MLM itu salah atau tidak? Bagaimana menjawabnya? Bagaimana menjawabnya? Bagaimana menjawabnya? Nah, ini saya berikan ilustrasi. Bagaimana cara mencapai pemikiran tingkat 3? Saya ingin berikan ilustrasi. Kira-kira siapa yang mau jadi contoh ini? Tapi ini hanya contoh saja, nggak usah diambil hati. Apa namanya? Ya hanya contoh saja. Kira-kira siapa yang pas jadi contoh ini malam? Moderator saja. Kalau moderator siapa namanya? Kalau panggilannya saja. Ustadz Kasiman. Kasiman. Oh ya, Ustadz Kasiman. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Jangan diambil hati. Nah, Ustadz Bapak Kasiman lah saya sebut ya. Ini cara mencapai teori berpikir tingkat 3. Bapak Kasiman. Contohnya pencuri. Gitu ya. Ini hanya contoh saja ini. Contoh saja. Pencuri. Nah, dia tertangkap. Gitu ya. Ini contoh saja. Misalkan pelakunya adalah Bapak Kasiman. Gitu ya. Di awal tadi kan saya sudah sampaikan, ini hanya contoh saja. Dia tertangkap. Maka setelah dia tertangkap, apa yang dilakukan? Maka dia pasti diadili. Gitu ya. Tentunya kalau pencuri itu ya sebelum masuk dan diadili pasti sudah babak belur duluan. Gitu ya. Setelah itu dia diadili. Kemudian saat mau diadili pasti membutuhkan yang namanya pembuktian. Nah, ketika ada pembuktian, nanti ujung-ujungnya setelah adanya pembuktian semuanya, nanti akan berujung kepada vonis. Gitu ya. Kira-kira berapa tahun hukumannya dia? Berdasarkan hasil dari
uji di pengadilan itu terhadap kejahatan kriminal yang dia lakukan. Gitu. Misalkan saya ini hakim, saya ini hakimnya, beliau terdakwanya, begitu ya. Ini tentunya saat di pengadilan untuk membuktikan bahwa Bapak Kasiman ini benar-benar dia melakukan kejahatan itu ataukah tidak, tentunya membutuhkan yang namanya dalil. Dan dalil itu kalau di pengadilan hanya ada dua, yakni barang bukti dan saksi-saksi. Gitu ya. Pasti akan didatangkan dulu barang buktinya. Kira-kira apa? Masih ingat dulu yang diambil? Misalkan barang buktinya handphone gitu ya. Handphone berarti sudah ada barang bukti. Kemudian saksi-saksi yang ada di TKP. Gitu. Sebenarnya yang paling bagus ini Anja Ferdisambo kayaknya. Walaupun diakal-akali semuanya, Pak, ngeri Pak. Dibohongi semuanya kita, Pak. Tentunya saat di pengadilan, di pengadilan itu hakim ketika akan memvonis sesuatu, maka dia membutuhkan dulu namanya dalil. Ini barang bukti dan saksi-saksi. Akan dicek mana barang buktinya. Oh iya betul ada buktinya ini. Kemudian dihadirkan saksi-saksi yang melihat langsung perilakunya beliau. Begitu. Nah, ini adalah pemikiran teori berpikir tingkat 2. Ini kan pembuktian ini. Kenapa? Karena mencuri itu sebenarnya dia masuk perkara yang goib. Karena masa lampau. Gitu ya. Ini kan misalkan mencurinya misalkan kemarin. Itu kemarin berarti sudah masa lampau. Nah, untuk membuktikan sesuatu yang masa lampau, kita katakan bahwa ini betul-betul perkara ini pernah terjadi, maka kita butuhkan yang namanya dalil. Nah, kalau di pengadilan, dalilnya itu barang bukti dan saksi-saksi. Itu adalah pemikiran teori berpikir tingkat 2. Nah, setelah ditentukan, ternyata terbukti dia benar-benar pelakunya, sehingga kemudian dia divonis bersalah dengan vonis hukuman 2 tahun penjara. Siap, terima. Siap ya? Bagaimana Ridho dengan putusan hakim ini? Misalkan saya hakimnya. Bagaimana Bapak Kasiman? Apakah Anda siap menerima putusan ini atau tidak? Itu kan di pengadilan begitu. Gitu ya. Kalau kita sudah di ini, tapi kan di sini kita tidak ada yang pernah masuk ke situ ya. Tapi jangan coba-coba ya. Misalkan ini. Kemudian hukuman 2 tahun penjara. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan adalah hukuman vonis 2 tahun penjara itu, kalau kita bertanya benar atau salah, ketika kita tanyakan ini berarti naik taraf berpikir kita menjadi pemikiran teori berpikir tingkat 3. Kalau kita tanyakan ini, misalkan begini, Bapak Kasiman, ketika divonis sama hakim, saya hakimnya, saya memvonis Anda berdasarkan barang bukti dan adanya saksi-saksi. Dan berdasarkan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, Anda melanggar hukuman ini, pasal ini, sehingga Anda divonis 2 tahun penjara. Maka ketika saat akan divonis, kemudian saya tanya, apakah Bapak Kasiman sudah siap menerima vonis ini? Langsung diangkat tangan. Jangan dulu Pak Hakim. Kenapa? Nah gitu. Lantas kemudian Bapak Kasiman bilang, saya ingin cari tahu dulu Pak Hakim. Sebenarnya vonis saya ini benar atau salah? Gitu ya. Ini namanya sudah salah ngeyel lagi. Gitu. Itu kalau dia berani pertanyakan seperti itu, berarti itu teori berpikir tingkat 3. Gitu ya. Dia cari tahu kenapa bisa dia divonis 2 tahun penjara. Gitu. Nah, karena saya ini adalah hakim yang bijak, maka tentunya dengan pertanyaannya Bapak Kasiman ini dia pertanyakan benar atau salah vonis ini, maka saya pasti akan menjawabnya. Saya tidak akan langsung marah-marah, apalagi saya vonis dia hukuman mati gara-gara pertanyaan itu. Maka saya akan menjawabnya seperti apa? Ini ya. Ini ya. Maka dia akan, Bapak Kasiman akan bertanya, mengapa saya harus dihukum 2 tahun penjara? Hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah Pak Hakim? Gitu. Langsung Pak Hakimnya dia jawab begini, hukuman 2 tahun penjara itu benar. Lantas kemudian Bapak Kasiman dia bertanya lagi, gitu ya. Jika benar, apa dasarnya Pak Hakim? Ini teori berpikir tingkat 3 ini, gitu ya. Jadi ketika dia divonis 2 tahun penjara, benar atau salah? Dia bilang Pak Hakimnya benar.
Dia tanya lagi Pak Kasiman ini, baru ada terdakwa seperti ini nih. Jika benar Pak Hakim, apa dasarnya sampai saya divonis seperti itu? Maka kemudian Pak Hakim akan bilang, dasarnya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Gitu. Di pasal berapa ya? Cari tahu sendiri ya. Saya juga hakimnya belum tahu. Di pasal sekian-sekian, bahwa siapa saja yang terbukti mengambil milik orang lain di atas nilai 100.000 ke atas, maka dia akan divonis 2 tahun penjara berdasarkan pasal ini. Ditunjukkanlah kepada Bapak Kasiman. Apa yang terjadi? Lantas Bapak Kasiman bertanya lagi, mengapa harus mendasarkan pada KUHP Pak? Gitu. Ini namanya terdakwa yang cerdas. Gitu ya. Dia bertanya, kalau begitu, kalau dasarnya KUHP, kenapa sih saya ini dihukum harus berdasarkan KUHP? Lantas kemudian, lantas dia bertanya lagi, dan ketika Bapak Hakim mendasarkan hukuman saya berdasarkan KUHP, itu benar atau salah? Langsung Pak Hakimnya dia jawab begini, benar, mendasarkan pada KUHP, memvonis Anda 2 tahun penjara itu benar. Lantas kemudian dia tanya lagi Bapak Kasiman, jika benar apa dasarnya? Itu. Mau bertanya terus ini. Nah, dasarnya adalah undang-undang peradilan. Gitu, undang-undang peradilan. Lantas dia bertanya lagi, mengapa harus mendasarkan pada undang-undang peradilan? Itu namanya teori berpikir tingkat 3 ini. Mengapa harus mendasarkan pada undang-undang peradilan? Dan mengapa harus mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar atau salah? Dia tanya kepada hakimnya. Langsung dia jawab lagi, mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar. Gitu ya. Bahwa semua peristiwa pidana, ini sebagai contoh saja ya, bahwa semua peristiwa pidana ataupun juga perdata harus diselesaikan atau merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana. Lantas kemudian dia tanya lagi, Bapak Kasiman ini, dia tanya lagi sama Pak Hakimnya, jika benar Pak Hakim, apa dasarnya? Gitu. Luar biasa pertanyaan ini. Dia jawab lagi Pak Hakimnya, karena saya ini hakim yang bijak. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45, UUD 45. Gitu. Dia tanya lagi, mengapa harus mendasarkan Undang-Undang Dasar 45? Coba ya. Mengapa apakah mendasarkan pada Undang-Undang 45 itu benar atau salah? Maka Pak Hakimnya dia jawab lagi, mendasarkan pada Undang-Undang 45 itu benar. Dia tanya lagi kalau begitu, jika benar, dasarnya apa? Langsung dia jawab lagi Pak Hakimnya, dasarnya adalah Pancasila. Gitu. Belum selesai ini. Dia tanya lagi, mengapa harus mendasarkan pada Pancasila? Saya divonis 2 tahun. Ya. Dan apakah mendasarkan semua aturan itu berdasarkan Pancasila, Pak Hakim? Benar atau salah? Langsung. Mendasarkan pada Pancasila, ini jawaban hakimnya. Mendasarkan pada Pancasila itu benar. Gitu. Dia tanya lagi, jika benar, apa dasarnya Pak Hakim? Dia sampai bingung biar hakimnya ini. Dasarnya dari kesepakatan para pendiri negara atau founding father. Mengapa harus mendasarkan kepada para pendiri negara? Gitu ya. Dan apakah mendasarkan semua hukuman itu atau undang-undang berdasarkan founding father itu, para pendiri negara itu benar atau salah? Maka kemudian Bapak Hakimnya dia menjawab, mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Gitu. Dia tanya lagi nih, Bapak siapa namanya? Sampai saya lupa namanya tadi. Kasiman. Oh, Karsiman. Oh iya, Karsiman. Jika benar, dasarnya apa? Dia tanya lagi Pak Hakimnya. Dasarnya adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Ini jawaban hakimnya. Dia tanya lagi, mengapa harus mendasarkan pada nilai luhur bangsa? Dan apakah mendasarkan pada nilai luhur itu benar atau salah? Langsung dia jawab lagi, mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar. Jika benar, dasarnya apa? Gitu ya. Dasarnya adalah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Gitu ya. Bahwa kesepakatan dari nenek moyang kita, bahwa Indonesia itu, Nusantara itu punya nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur itulah yang termaktub di dalam nilai-nilai yang ada di dalam
Pancasila. Sehingga Bapak Hakimnya dia jawab, ini adalah dasarnya dari nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah menentukan konsep bernegara kita. Gitu. Maka dia bertanya lagi, mengapa harus kita mendasarkan pada nenek moyang kita? Gitu ya. Apakah kita mendasarkan hukuman berdasarkan nenek moyang kita itu benar atau salah? Mendasarkan pada nenek moyang kita itu benar. Ini jawaban hakimnya. Nah, kemudian dia bertanya lagi, jika benar apa dasarnya? Gitu ya. Dasarnya adalah dari nenek moyang kita lagi. Gitu ya. Nenek moyang lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi, dari nenek moyangnya lagi dia. Dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi dari mana? Akan berhenti sampai pertanyaan apa? Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan. Gitu. Itu namanya teori berpikir tingkat 3. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kita masuk ke teori berpikir tingkat 3 ini adalah teori berpikir tingkat kita membahas terkait dengan perkara yang sangat mendasar sekali. Gitu. Perkara yang sangat mendasar, maka sampailah kepada ujung-ujungnya bahwa dari mana asal muasal manusia, alam semesta ini dan kehidupan. Gitu. Karena nenek moyang kita itu dulu kan tidak mungkin mereka ada secara tiba-tiba. Sebagaimana keyakinannya orang-orang ateis, gitu ya. Kalau orang ateis itu dia meyakini bahwa manusia itu ada dengan sendirinya, tidak ada sang pencipta. Nah, kalau mati juga sudah jadi mati berkalang tanah, tidak ada lagi kehidupan lain setelah kematian. Itu orang ateis, gitu. Nah, maka akan sampai kepada titik dari mana asal muasal manusia. Nah, selanjutnya alam semesta ini siapa yang menciptakannya, dan begitupun juga kehidupan yang kita jalani saat ini siapa sebenarnya yang menciptakan semuanya itu. Maka inilah yang disebut dengan berpikir mendasar, yang masuk kepada teori berpikir tingkat 3. Nah, selanjutnya, dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini? Jangan kemana-mana, ini masih bersambung ternyata. Gitu. Nah, gitu. Seru tuh teori berpikir tingkat 3? Bagaimana seru? Makanya saya bilang tadi, kalau dunia pendidikan itu masuk teori berpikir tingkat 3, bisa bubar semuanya. Gitu. Bisa bubar semua konsep-konsep yang ini, karena di situ akan diuji, ini sebuah konsep benar atau tidak. Begitu ya. Misalkan begini, kita bernegara berdasarkan sistem demokrasi. Orang yang berpikir mendasar teori berpikir tingkat 3, dia akan bertanya, demokrasi itu apa misalkan? Itu baru teori berpikir tingkat 2. Dia akan menjelaskan orang yang kita pertanyakan, demokrasi itulah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian kita naikkan level kepada teori berpikir tingkat 3. Kita tanya begini, itu demokrasi benar atau salah? Dia katakan benar, itu demokrasi. Apa dasarnya? Gitu. Kok katakan bahwa demokrasi ini benar? Maka pasti dia katakan, dasarnya dari Plato, yang sudah membuat konsep kehidupan, bahwa kalau mau stabil kehidupan kita harus menggunakan sistem demokrasi. Kemudian kita tanya lagi, kenapa harus mendasarkan Plato, yang orang yang tidak jelas agamanya itu, yang mati dia bunuh diri dan lain sebagainya? Kan kalau dipertanyakan seperti itu di perguruan tinggi itu bisa pusing dosen. Itu. Salah-salah langsung kita keluar saja dari ruangan. Gitu. Bahaya ini kalau ada seperti ini. Gitu ya. Masya Allah. Baik, demikian apa yang insya Allah saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Gimana sudah jelas tadi ya? Aman. Aman. Akhirnya tidak jadi divonis 2 tahun penjara.